Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kekeringan terus meluas, BPBD Lombok Barat gencarkan distribusi air bersih. Antarkan narkoba ke tamu hotel, 2 pria di Mataram diringkus polisi. Sortir logistik pilkada, KPU Lombok Timur temukan ratusan lembar surat suara rusak. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi terus meluasnya dampak kemarau hingga mencapai 7 kecamatan. Hal itu menyebabkan jumlah warga terdampak juga terus meningkat dari sebelumnya 16.000 jiwa naik menjadi 19.000 jiwa hingga memasuki bulan Oktober. Menyikapi hal itu, BPBD terus mengoptimalkan distribusi air bersih untuk memenuhi persediaan air untuk sementara. Sedangkan untuk penanganan dampak kekeringan jangka panjang, BPBD mengusulkan pembangunan sumur bor di 18 desa yang menjadi langganan kekeringan. Ya, jadi penanganannya akan terus kita lakukan sampai musim hujan ini turun. Adalah dropping air bersih yang sudah kita lakukan sejak awal Oktober. Itu sudah kita lakukan dan sumber dananya adalah dari daerah, dari BTT. Dan saat ini kami lanjutkan lagi dengan dana dari daerah lagi, yaitu untuk 20 hari ke depan kita lanjutkan dropping air bersih. Di wilayah yang terdampak di Kabupaten Lombok Barat memang cenderung meningkat ya, karena masa kekeringan yang panjang ini, yang kemarin di awalnya kita terdampak sekitar 16 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, sekarang bertambah menjadi sekitar 18 desa. BPBD Kabupaten Lombok Barat mencatat jumlah warga yang terdampak krisis air bersih mencapai 19.263 jiwa yang menyebar di 17 desa di 7 kecamatan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan warga desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur mengeluh karena sumur mereka mengering sejak 2 bulan lalu akibat kemarau. Warga juga saat ini kesulitan mencari sisa sumber air di sekitar desa yang biasa di-stok untuk kebutuhan mencuci, mandi, dan memasak. Karena tak ingin terus-menerus membeli air dari pengepul, sejumlah warga kembali menggali sumur yang kering dengan harapan mendapatkan air untuk mencukupi kebutuhannya. Namun hasilnya justru tidak sesuai harapan karena air sulit didapat meskipun sudah menggali hingga beberapa meter. Kini warga berharap distribusi air dari pemerintah daerah segera dilakukan agar dapat membantu meringankan beban mereka. Mungkin 2 bulan lebih. Oh, 2 bulan lebih. Ya. Terus upaya agar airnya ada apa, Bu? Mau digali kayaknya itu. Oh, sudah dilakukan gali? Sudah 2 kali tapi masih kekurangan air. Oh, Ibu sempat pernah beli air atau apa? Belum pernah. Belum pernah. Terus untuk kegunaan airnya di rumah seperti apa, Bu? Nyuci, mandi. Artinya ini sempat ditampung nggak gitu? Ya sempat sih ditampung. Ditampung dulu ya? Iya. Ya, kalau dari pemerintah desa sih minta air bantuan dari kabupaten, dari BDAM. Tapi itu pun tidak cukup walaupun 2 tangki 1 hari. Karena kebutuhan air sangat tinggi. Terutama bulan-bulan sekarang ini kan orang pegawai pesta itu yang banyak. Jadi kebutuhan airnya meningkat drastis. Dan biasa dari bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu air memang surut.
Di Dusun Menceh ini, umumnya di Desa Menceh lah, bukan Dusun Menceh saja. Ini kan pernah dilakukan penggalian juga nih. Ya, ini 2 kali, tapi mungkin belum ketemu mata airnya yang lebih besar sedikit lah. Iya. Dalam Dusun Menceh ini ada lebih kurang 50 sumur. Tak hanya berharap air bersih untuk kebutuhan hidup, warga juga meminta Pemda membuat sumur bor di permukiman sebagai solusi jangka panjang menghadapi musim kemarau. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Sejumlah pelaku wisata di kawasan Giling Matra, Kabupaten Lombok Utara mengeluhkan belum adanya solusi pengadaan air bersih di kawasan wisata tersebut. Terhentinya penyaluran air bersih oleh pihak ketiga sejak 3 bulan lalu akibat tersandung kasus hukum yang hingga kini belum ada solusi konkret dari Pemda. Untuk menyiasatinya, pengelola wisata setiap hari harus membeli air dari para pengepul seharga Rp12.000 per galon. Kondisi itu terjadi sejak 6 bulan lalu yang menyebabkan kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut menurun. Pengelola juga mengaku merugi karena sejumlah tamu hotel juga memilih membatalkan pesanan kamar hotel akibat tidak adanya air bersih. Yang kecil sampai yang makan jadi kurang, tamu yang stay jadi ada 1-2 gitu yang menginap. Beda kalau Giliar mereka punya sumber mata air di situ. Jadi tamu-tamu di sini begitu mereka mendengar berita-berita terkait dengan persoalan air yang ada di Gili Menu ini, tentu mereka banyak pertimbangan. Tapi kami upayakan selaku yang punya usaha di sini, yang kecil sampai yang menengah itu, kami upayakan dengan membeli air galon yang isi ulang itu yang 12 ribuan lah. Karena kalau hanya sekedar kita mau informasinya hanya duduk di bilanglah di Lombok atau di kantornya, tentu nggak bisa sampai. Tapi kalau turun misalnya seperti ini, tentu kami akan bercerita tentang itu. Selain berharap ada solusi sementara, pengelola wisata juga meminta pemerintah daerah segera menyediakan pelayanan air bersih untuk menopang keberlangsungan industri pariwisata di destinasi dunia tersebut. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Sumur kosong jadi dia? Kosong sama sekali. Polres Lombok Tengah mendistribusikan ribuan liter air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan pada Rabu siang. Distribusi dilakukan salah satunya ke ratusan keluarga di Kelurahan Panjisari, Kecamatan Praia yang sudah berbulan-bulan kesulitan air bersih. Kedatangan mobil tangki disambut antusias warga yang rela menunggu sejak pagi hari karena takut tidak kebagian air bersih. Di wilayah ini, polisi menyalurkan 5.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga selama 2-3 hari. Masyarakat yang terdampak kekeringan, karena memang ada beberapa lokasi misalnya di Praia yang memang sudah sekitar 2 bulan terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih. Ini berapa liter ini Bu yang didistribusikan? Untuk hari ini kami distribusi 5.000 liter di wilayah Kelurahan Panjisari. Selain Panjisari di mana saja Bu yang sudah didistribusi? Kalau untuk wilayah Praia, kami baru melaksanakan di 2 lokasi, yaitu di Desa Jahu kemarin dan di Panjisari juga kemarin. Ada kemarin di Kelurahan Desa Mani. Bantuan air bersih diapresiasi warga yang setiap hari kebingungan mencari air hingga ke desa tetangga. Bendungan Batu Jahit, tapi airnya kita pakai untuk apa itu aja,
mungkin dia ke sana larinya airnya itu, enggak ke sini. Biasa ngandelin air sumur, Pak? Air sumur, kadang-kadang air pipa, tapi kalau waktu sampai jam seginian belum aja turun. PDAM. PDAM, kadang-kadang itu. Terus di mana dapat air, Pak? Ya kadang-kadang kita minta sama yang punya sumur bor, minta teman-teman. Polisi mengimbau warga aktif melapor jika kekurangan air bersih agar segera direspon oleh pemerintah daerah atau pihak terkait. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.